Shalom. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, yaitu konsep iman Ibrani. Bagaimana mendengar, melakukan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dan bacaan kita pada pagi hari ini akan diambil dari Kejadian 1 ayat 18-19, tapi nanti kita akan baca bagian demi bagian pada saat khotbah, jadi mulai dari 18 ayat 1. Saya akan bacakan Kejadian 18 ayat 1, Kejadian 18 ayat 18 dan 19. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, menyimpan di dalam hati kita, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu Pak Adi memberikan saya tema ini, saya merenungkan apa yang harus disampaikan melalui firman ini dan apa yang perlu digarisbawahi di dalam pemberitaan firman ini. Dalam beberapa minggu terakhir ini, saya di rumah ini lagi konsentrasi membenahi tanaman. Saya punya dua buah pohon jeruk dengan jenis jeruk yang sama. Dan saya amati kenapa jeruk yang satu ini bisa tumbuh lebih subur, daunnya lebih banyak, dan bahkan sangat menyenangkan. Sedangkan yang satunya ini tumbuh, bertunas juga, tetapi daunnya banyak yang rontok, buahnya banyak, tetapi buahnya tidak seperti yang diharapkan. Buahnya kecil, kerdil, dan gampang rontok. Setelah saya coba pelajarin, minggu yang lalu saya mencoba bongkar akarnya. Saya menemukan hal yang aneh. Jadi pada waktu saya bongkar, sangat sulit saya keluarkan karena tanahnya itu keras, dan pada waktu saya bongkar, akarnya pun tidak ada pertambahan. Akhirnya saya bongkar juga jeruk yang sudah subur, saya lihat, dan ternyata tanahnya lebih gembur dan akarnya sudah berkembang lebih dari 10 kali lipat. Saya melihat bahwa ternyata tanah yang gembur, yang memang pada waktu penanaman itu saya tidak punya tanah dan saya campur dengan pasir, menghasilkan tanah yang lebih bagus, sehingga memberikan kesempatan atau ruang agar akar ini bertumbuh menjadi lebih banyak dan menyebabkan pohon itu tumbuh menjadi besar. Sebaliknya dengan pohon yang satunya, tanahnya ini keras, sehingga tidak ada kesempatan bagi akar ini untuk berkembang biak dan sangat mengganggu pertumbuhan daripada pohon ini. Lalu saya renungkan, kejadian ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang namanya iman. Karena apa? Hati kita adalah tanah yang seharusnya menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, yang memberikan ruang
di mana setiap benih-benih firman yang dimaksudkan di dalam perumpamaan penabur di dalam perjanjian baru, pada waktu penabur ini menyemai, menabur biji-biji, ada yang jatuh di tanah yang tandus dan berbatu, ada yang di atas tanah yang subur, dan ada yang tanah yang tidak subur. Ini adalah satu gambaran di mana kehidupan kita, apabila kita memiliki satu basic yang bagus dalam fondasi kehidupan kita, maka akan juga menentukan kualitas daripada iman kita, kehidupan kita, dan berkat-berkat yang akan kita tuai ke depan, bahkan sampai anak cucu kita. Sebagaimana tema yang diberikan tentang adalah konsep iman Ibrani, saya bicara sama Pak Adi. Pak Adi, sebagaimana ayat yang diberikan di dalam Kejadian 1 ayat 8, Kejadian 18 ayat 18-19, di sini membahas tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom. Pribadi yang akan kita lihat adalah seorang bapak yang bernama Abraham. Saya katakan Pak Adi, bangsa Ibrani belum ada. Karena apa? Abraham bukan orang Ibrani. Dan kita akan melihat sejenak latar belakang tentang siapa Abraham ini. Abraham ini sebelumnya bernama Abram. Dia berasal dari tanah Ur Kasdim yang hari ini berlokasi di Irak, ya, adalah sebuah kota Sumeria, bukan Samaria, Sumeria di Mesopotamia. Jadi kalau sebagian daripada anak-anak ada yang di Karis itu dikatakan di situ Abraham dari tanah yang berbentuk bulan sabit yang disebut dengan Fertile Crescent, ya, itu di dalam buku pelajaran agama anak-anak Karis, ya, itu disebut. Alkitab mengatakan berasal dari Mesopotamia yang kemudian menjadi bapak bangsa Ibrani. Nah, Abraham ini adalah orang Semit. Semit berasal dari kata Sem, dia adalah keturunan daripada salah satu anak Abraham yang bernama Sem, dan dia adalah bangsa Amori. Kata Ibrani itu dalam bahasa aslinya adalah Ivri, yang artinya menyeberang atau melewati. Jadi pada waktu Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan Mesopotamia atau Ur Kasdim, dia menyeberang ke daerah lain, gitu. Sehingga kata ini yang muncul di dalam Kejadian 14 ayat 13 untuk pertama kalinya Abraham disebut sebagai Avram ha-Ivri, yaitu Abram orang Ibrani. Kita baca sebentar di 14 ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian yang menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Ener, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ya. Jadi pada waktu Tuhan memanggil dia keluar dari Mesopotamia, Abraham ini tinggal di lingkungan orang-orang Amori. Jadi satu hal yang biasa, ya. Jadi kalau kita orang Jawa merantau ke Kalimantan atau ke Sumatera atau kemana, pasti yang dicari adalah orang-orang yang satu suku. Ya, jadi dia tinggal di tengah-tengah golongan orang Amori. Dan untuk pertama kalinya di situ disebut Abram orang Ibrani. Nah, dia menyeberang dari tanah dari Mesopotamia, dia menyeberang
dari dunia yang lama menuju tanah yang ditetapkan Tuhan. Sehingga untuk itulah pertama kali dia disebut sebagai orang yang menyeberang atau Avram Ha-Ivri. Secara identitas, Abraham mengalami satu pergeseran identitas, di mana Tuhan mengubah namanya dari seorang yang bernama Abram, atau dalam bahasa aslinya adalah Avram. Av artinya bapa, Ram artinya yang dimuliakan. Jadi Avram adalah bapa yang dimuliakan, dan Tuhan mengubah namanya menjadi Abraham atau Avraham, yang artinya Av itu bapa dan Raham itu artinya banyak, poli, ya. Jadi bapak dari banyak orang, ya. Abraham, ya. Dan kata ini juga dipakai oleh orang sepupu kita dengan mereka sebut dengan kata Ibrahim, ya. Ibrahim itu asalnya, gitu. Di mana Ibro berarti yang menyangkal akan berhala, dan him berarti di hadapan Tuhan. Jadi kalau mereka menyebut kata Ibrahim itu sebenarnya bukan dari bahasa mereka, sebab pada zaman itu istilah Ibrahim sudah muncul, ya. Sehingga kita pada hari ini boleh belajar tentang satu hal, siapa itu Abraham dan kenapa dipanggil menjadi Abraham, dan kemudian apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kita akan mempelajari pada pagi hari ini kehidupan seorang Abraham, yang dia bagaimana caranya bisa mendapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat simbol-simbol dalam Alkitab dimulai dari Kejadian 18 ayat 1. Di situ dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Satu hal yang menarik, kitab Perjanjian Lama ini adalah satu kitab yang luar biasa, sehingga kalau kita mungkin secara awam kita membaca kisah-kisah dalam Perjanjian Lama ini seolah-olah ini hanya satu kisah sejarah. Tetapi pada waktu kita memahami lebih lanjut tentang simbol-simbol atau kode-kode, bahkan silabus-silabus daripada kata-kata, kita akan menemukan banyak hal yang luar biasa. Pertama dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin. Dalam pemahaman iman Yahudi, pohon terbantin ini melambangkan kekuatan, umur panjang, dan ketahanan yang luar biasa. Seperti yang terlihat dari pohon yang berakar kuat dan memiliki ketahanan yang luar biasa di musim kemarau, usia pohon ini sangat panjang, dan pohon ini dikenal dengan tanaman Tuhan. Jadi pohon terbantin adalah pohon yang rindang. Mungkin kalau di sini kita mungkin mengenal pohon beringin, sangat rindang. Sehingga orang-orang yang biasa melakukan perjalanan di tengah panas, apabila mereka beristirahat, biasanya mereka beristirahat di bawah pohon ini. Apa yang diharapkan? Pasti mereka mengharapkan satu keteduhan, kesegaran dengan udara yang baru, dan untuk mereka bisa beristirahat. Dan di saat itulah dia melihat apa yang dikatakan di sini, Tuhan menampakkan diri. Sangat unik. Di dalam sejarah yang ada di dalam Alkitab, bahwa pohon terbantin ini, di mana ada pohon ini, pasti tidak jauh dari situ ada yang namanya pohon ek. Seperti yang sering disebutkan di dalam Alkitab, pohon ek ini adalah pohon yang kuat, yang tinggi, yang besar, yang kayunya sangat kokoh, yang mana sering dipakai untuk membangun istana, termasuk pembangunan istana Raja Daud. Dan luar biasanya, saya memperhatikan di dalam Alkitab beberapa kali Tuhan menampakkan diri selalu di dekat pohon ek. Nah, jadi
kita melihat bahwa di sini adalah satu pohon yang luar biasa, di mana seringkali Tuhan menampakkan diri, ya, di sini. Pohon ini menimbulkan satu kekuatan, suatu power, suatu kuasa, satu hal yang membuat orang mempercayai bahwa pohon ini adalah pohon yang memang benar-benar sangat tangguh. Ya. Begitu juga menyimbolkan melambangkan suatu keperkasaan daripada Tuhan itu sendiri. Dan cerita ini mengatakan dia sedang berada di kemahnya pada waktu panas terik. Kata hari panas terik di sini di dalam Kejadian 1:18 ayat 1 di sini mengacu pada waktu yang tepat di mana biasanya orang-orang yang bekerja atau yang melakukan perjalanan atau pelancong itu beristirahat di sana. Dan pada saat itu juga dikatakan Abraham duduk di tempat itu, sedang duduk di kemahnya. Jadi dia duduk di sini bukan hanya sekedar duduk-duduk, tetapi dia di sini juga beristirahat. Dia mencoba untuk merefresh, menyegarkan dirinya. Karena kita sendiri tahu pada saat itu juga belum ada rumah, orang tidurnya di tenda, dan bagi yang sudah pernah camping sudah pernah merasakan bagaimana panasnya berada di bawah tenda. Maka dia duduk di bawah pohon itu pada saat hari yang panas. Ini adalah momen yang tepat, momen waktu istirahat. Di mana di dalam momen ini kita diingatkan pentingnya waktu istirahat bagi setiap orang yang menggunakan waktunya sebaik mungkin. Baik itu istirahat di siang hari, di saat istirahat kerja. Kalau di sekolah mungkin ada istirahat pelajaran. Kalau malam ada istirahat tidur. Belajarlah mulai sekarang memanfaatkan waktu istirahat yang baik. Ada orang yang tidak terbiasa dengan istirahat siang, tetapi dia melakukan istirahat malam. Kalau Oma Irama berkata begadang jangan begadang, memang itu betul. Karena firman Tuhan katakan apa? Di istirahat kita, Tuhan menurunkan berkat-berkatnya bagi kita. Sehingga pada waktu kita bangun pagi, maka kita akan merasakan kesegaran daripada fisik kita. Setelah semalam beristirahat secara biologis juga, tubuh kita mengalami banyak pemulihan sel. Kita boleh bangun dengan bugar dan kita boleh bekerja dengan baik. Pada waktu kita bekerja dengan baik, disitulah saat kita memetik berkat kita, mengunduh berkat kita. Begitu juga waktu-waktu istirahat ini adalah momen-momen yang baik untuk coba kita tidak hanya merefreshing diri kita, tetapi adalah momen yang sangat baik bagi kita untuk juga memiliki saat berkomunikasi dengan Tuhan. Pada saat itulah Tuhan menampakkan diri di hadapan Abraham. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang sangat komunikatif. Allah yang tidak hanya duduk di taktanya berpangku tangan dan melihat kesibukan daripada anak-anaknya, tetapi sejak manusia pertama diciptakan, manusia pertama diletakkan di dalam Taman Eden, Allah mengambil inisiatif untuk berkomunikasi. Sehingga pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa sekalipun, mereka takut akan Tuhan. Allah datang untuk mencari mereka dan berkata, Adam, Adam, di mana engkau? Pada waktu manusia sedemikian jahatnya, Allah berkata, aku
kecewa karena mereka sibuk dengan kesibukan mereka. Mereka berbuat jauh-jauh daripada Tuhan. Dan di situ juga Tuhan mencari seseorang yang setia, yang bernama Nuh. Allah mengambil inisiatif berkomunikasi dengan Nuh untuk bagaimana Allah menyelamatkan keluarga ini untuk menjadi generasi di bumi berikutnya. Dan di sini pun Allah juga menemui Abraham di saat dia beristirahat. Untuk supaya apa? Allah bisa berbincang-bincang, berkomunikasi dengan baik kepada Abraham. 18 ayat 2 dikatakan, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihat mereka, ia berdiri di pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah sampai ke tanah. Poin berikutnya, mengangkat matanya dan melihat. Orang yang dekat dengan Tuhan akan memiliki kepekaan. Firman Tuhan di dalam Yehezkiel 12 ayat 2 berkata, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Bahkan di dalam kitab Galatia dikatakan, berdoalah senantiasa karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita melihat kejadian yang baru saja terjadi berapa saat yang lalu, kita melihat Indonesia mengalami suatu masa yang benar-benar sangat mengerikan. Dunia semua mendengar, mata semua orang tertuju ke Indonesia. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin di mata kita melihat banyak sekali kejahatan. Fokus yang kita lihat adalah kejahatan dan kejahatan. Apa yang terdengar bagi kita? Yang terdengar adalah keburukan-keburukan, bahkan kadang-kadang secara tidak sadar kita termakan oleh hoax. Dan itulah pemicu daripada segala masalah yang ada. Lalu apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Sementara orang di luar negeri berkata, pray for Indonesia, pray for Indonesia. Setelah kejadian itu tidak lama berselang, terjadi banjir di berbagai tempat. Apakah ini semuanya? Alam boleh marah. Tetapi kalau kita mau tahu, kemarahan alam adalah kemarahan Tuhan. Apa yang kita baca sampai ke bawah. Sebetulnya di dalam perikop yang kita baca yang diberikan oleh Pak Adi 18-19 itu adalah syafaat Abraham bagi Sodom. Apakah kita selama ini pernah berdoa bagi bangsa kami? Ya, mungkin kita berdoa. Kita berdoa bangsa ini pada saat kita ada di gereja. Tetapi apakah kita masing-masing berdoa bagi kota kita? Apakah masing-masing kita berdoa bagi negara kita? Apakah juga kita berdoa bagi pemimpin kita? Selain daripada kita di gereja melakukan doa syafaat. Kejadian yang ada di Indonesia tidak luput daripada kesalahan kita juga. Pada waktu kita memiliki mata, kita melihat. Pada waktu kita memiliki telinga, kita mendengar. Apa yang kita perbuat untuk bangsa. Mungkin kita banyak terpengaruh oleh media-media sosial dan itu nyata. Tuhan izinkan segala sesuatu kita lihat, kita dengar.
Masalahnya hanya di manakah respon kita? Apakah respon kita menviralkan kembali berita itu? Ataukah kita ambil waktu yang baik untuk bersyafaat bagi bangsa ini? Kita melihat di sini, Abraham adalah orang yang memiliki kepekaan. Dan dia menggunakan matanya untuk melihat bahwa ada kehadiran daripada tamu khusus. Jadi tamu ini bukan hanya tamu yang lewat untuk istirahat, tapi ini adalah tamu yang khusus. Dikatakan melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, ia berlari dari pintu kemahnya dan menyongsong mereka. Ada satu sikap yang dia ambil. Dia punya satu kerinduan, yaitu menyongsong tamunya. Satu kerinduan untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia melakukan apa yang disebut dengan Alkitab dikatakan sebagai karaf, yaitu mendekat. Tidak ingin menjauh, mendekat untuk menyongsong. Dan yang dilakukan adalah bersujud memberikan penghormatan. Di sini dikatakan bersujudlah ia sampai ke tanah. Suatu hal yang mungkin tidak akan terjadi kalau ini tamu-tamu biasa. Tetapi di sini dia katakan bersujud. Apa arti bersujud ini? Bersujud adalah ibadah untuk suatu penghormatan. Bersujud dalam bahasa aslinya dikatakan histakafah, yaitu bersujud membungkuk atau membuat penghormatan, yaitu menggambarkan satu tindakan dalam rangka ibadah kepada yang maha tinggi. Dia menyadari bahwa tamunya ini bukan tamu biasa. Siapa tamunya? Tamunya di sini dikatakan bahwa 3 orang ini adalah yang sering dikatakan sebagai Allah yang menyamar sebagai malaikat. Teofani. Nah, khusus untuk istilah teofani ini, kemarin Pak Adi menegaskan tolong dijelaskan masalah teofani ini. Teofani ini seringkali kita pahami adalah Allah yang berwujud malaikat. Kalau 3 orang berarti yang 2 memang malaikat dan yang 1 Allah. Sebenarnya pengertian teofani ini bukan hanya sekedar Allah yang berubah menjadi malaikat. Tapi teofani ini adalah manifestasi dari penampakan Tuhan kepada manusia dan sering terjadi dalam bentuk-bentuk yang supranatural seperti api, cahaya, dan suara. Jadi kalau kita tahu pada waktu Musa melihat api yang berbicara, itu juga teofani. Pada waktu bangsa Israel dipimpin keluar dari Mesir dengan pertolongan tiang api dan awan, itu juga teofani. Maka dikatakan apa? Allah berjalan di depan mereka dengan bentuk api dan tiang awan. Nah, sehingga penting bagi kita untuk memahami bahwa penyertaan Allah ini bisa dalam berbagai macam bentuk. Teofani adalah satu manifestasi Allah pada saat dia menampakkan diri kepada manusia, dia mewujudkan dirinya dalam bentuk ciptaan yang pernah dia buat. Ya. Jadi dia bisa berubah malaikat, dia bisa berubah menjadi api, dia bisa menjadi awan, itulah teofani. Jadi dalam bentuk apapun. Ayat 3 kita lihat di sini. Setelah dia sujud sampai ke tanah, dia berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Kalimat ini seringkali
kita dengar dalam bentuk laguan, lagu pujian. Jangan engkau lalui. Pada saat kita merindukan Tuhan, pada saat kita merindukan kehadiran Tuhan, kita merasa seolah-olah Tuhan itu jauh. Kita sering kumandangkan, kalau yang lain kau tolong, jangan engkau lalui. Abraham sadar bahwa pada waktu dia bertatap muka dengan Tuhan, apa yang dia ingin dapatkan? Dia ingin mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia ini merupakan satu hal yang sangat penting. Alkitab mencatat bahwa Abraham mengatakan bahwa dia telah menemukan kasih karunia di hadapan Tuhan. Disebut dengan istilah kasabieniai, kasih karunia. Kata ini menunjukkan perkenanan, kebaikan dan cinta yang terjalin dalam hubungan yang mendalam dan merupakan tindakan yang tulus untuk menyambut kehadiran Allah. Dia memanfaatkan momen yang baik pada waktu dia bertatap muka dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa pada waktu dia bertatap muka, pasti dia akan mendapatkan sesuatu. Karena Allah hadir pasti dengan berkat-berkat. Itulah pentingnya bagi kita untuk menghargai keberadaan kita berada di tengah-tengah ibadah. Ibadah yang kita lakukan bukan hanya satu seremonial, bukan supaya kita terlihat hadir di gereja, karena nanti kalau nggak hadir akan dikunjungi atau ditelepon, kenapa kok nggak ke gereja. Tetapi kehadiran kita ke gereja, kita memiliki satu kesadaran bahwa pentingnya bagi setiap kita untuk apa? Berada di dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan masalah berkat, karena pada waktu kita ini benar-benar dekat dengan Tuhan, berkat Tuhan otomatis diberikan kepada kita. Banyak orang yang motivasinya salah. Mereka datang kepada Tuhan hanya saat mereka membutuhkan. Mereka selalu titip doa untuk diberkati. Berkat Tuhan akan mengikuti engkau apabila hidupmu itu benar di hadapan Tuhan. Sehingga biarlah pada pagi hari ini kita boleh belajar seperti seorang Abraham. Bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki satu kerinduan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kepekaan sebagaimana Abraham peka pada saat melihat kehadiran Tuhan. Dan dia tahu siapa yang datang kepadanya. Dan apa yang dilakukan? Kita melihat di sini ayat berikutnya. Ayat 4 dikatakan, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Abraham melayani dengan membasuh kaki. Tradisi membasuh kaki ini adalah merupakan satu tradisi untuk menyatakan kasih persaudaraan. Kasih di antara sesama saudara. Mengasihi orang asing adalah suatu tindakan yang biasa dilakukan sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Ulangan 10 ayat 19. Ini adalah suatu tradisi. Suatu tradisi yang ada di tengah-tengah bangsa Yahudi. Dan pekerjaan ini diawali oleh seorang yang bernama Abraham. Karena bangsa Yahudi pada waktu itu belum ada. Dan pekerjaan mencuci, membasuh kaki ini juga diteladankan oleh Yesus kepada setiap kita. Agar kita juga memiliki kasih, saling melayani satu sama lain. Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Dia mau merendahkan dirinya.
dia membasuh kaki daripada murid-muridnya. Dan pesan itu disampaikan untuk kita terus melakukan hal itu, agar kita belajar untuk saling melayani. Tidak hanya dia membasuh kakinya untuk melayani, tetapi di ayat berikutnya dikatakan apa? Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau lakukan. Menjamu tamu. Dalam istilah aslinya adalah korban, hak kurban. Adalah suatu tindakan melakukan korban untuk dipersembahkan kepada Allah. Rela berkorban kepada Tuhan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ha'afa, yaitu kasih. Sebagaimana juga Allah mengasihi kita. Yesus rela mengorbankan dirinya bagi kita. Maka Abraham pun juga memiliki dasar yang sama, yaitu memiliki kasih kepada orang yang asing bagi dia. Sebagai tamunya, dia sadar bahwa tamu ini bukan sembarang tamu. Walaupun mungkin setiap tamu yang hadir di situ dijamu oleh dia, tetapi dia tidak hanya menjamu, tapi apa yang dilakukan adalah satu tindakan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik. Kejadian 18 ayat 8 mengatakan, kemudian diambillah dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkan di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Jadi dia tidak hanya sekedar memberikan, menjamu tamunya, dia tidak hanya sekedar berkorban, tetapi dia memberikan yang terbaik. Kita mencatat istilah ini dengan kata reshit, yaitu memberikan yang terbaik. Kata reshit ini berarti kata mula. Jadi apa yang dia miliki, yang masih fresh. Jadi ini bukan bukan lembu yang sudah punya anak, yang sudah kawin, tapi dia katakan lembu yang reshit, yang fresh, yang terbaik. Hal ini penting bagi kita. Kita belajar tidak hanya memberi kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita juga belajar memberikan buah sulung kepada Tuhan. Saya perlu mengingatkan ini karena bagi anak-anak Tuhan yang namanya persembahan buah sulung itu sangat penting. Kalau engkau akan ingin menuai berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam hidupmu, belajarlah dari seorang Abraham. Dia adalah bapak daripada orang beriman. Dia mengawali memberikan satu basic yang sangat baik kepada kita. Kita nanti akan melihat berkat apa yang akan dia terima. Kalau engkau mulai dengan pekerjaan barumu, gaji pertamamu persembahkan sebagai buah sulung juga kepada Tuhan. Mungkin hal ini jarang untuk dibicarakan, dikhotbahkan, tapi saya merasa ini penting untuk dibicarakan. Karena jangan sampai kita mengalami berkat-berkat dalam kehidupan kita terhalang. Lalu pada ayat berikutnya kita melihat apa yang terjadi. Pada ayat 16 dikatakan, lalu berangkatlah orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama dengan mereka dan mengantar mereka. Abraham tidak hanya menghormati tamunya, tidak hanya memberikan korban, tidak hanya memberikan yang terbaik, tetapi dikatakan di sini apa?
Abraham berjalan bersama dengan mereka untuk mengantar mereka. Poin pentingnya adalah mengiring Tuhan. Selama kita percaya kepada Tuhan, berapa banyak waktu yang kita gunakan, momen-momen di dalam kehidupan kita yang kita pakai untuk mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar kita bernyanyi, beribadah, pergi ke gereja, tetapi seberapa banyak kita melibatkan kehidupan kita untuk menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kita yang berjalan karena kita merasa kuat, kita merasa perkasa, kita merasa mampu di dalam melakukan segala sesuatu. Berjalan mengiring Tuhan bukan berarti fisik mengikuti Tuhan, melainkan hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan, sesuai dengan moral dan ajarannya, dan melibatkan satu, iman, kepercayaan, dan memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan dan janji-janjinya. Ketaatan dan mengikuti dan menjalankan kehendak dan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan. Keselarasan, harmoni, menyelaraskan tindakan kita dalam pengambilan keputusan. Sehingga apa yang kita gunakan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi sejauh mana campur tangan Tuhan kita libatkan. Apa yang terjadi? Pada waktu kita melibatkan ini, kita melihat pada contoh berikutnya. Ayat 17 dikatakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Apa yang telah diperbuat oleh Abraham membuat Allah menjadi bimbang. Kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang punya otoritas. Dia mau ngapain, dia boleh ngapain. Dia mau melakukan ini itu terserah dia karena dia punya otoritas, punya kuasa. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Abraham ini membuat Allah ini menjadi tidak tega untuk tidak menyampaikan kepada Abraham apa yang ingin dia lakukan. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan ini bukan suatu hal yang baik. Apa yang akan dilakukan Tuhan adalah suatu bencana besar terhadap kota Sodom dan Gomora. Apa alasan Tuhan? Apakah dengan kebaikannya Abraham saja cukup? Tidak. Allah punya planning yang besar dan luar biasa untuk Abraham ke depan. Kita melihat di dalam ayat 18 dikatakan, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Pada waktu kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukannya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abraham, maka apa yang kita lakukan pun menggetarkan hati Tuhan. Tuhan tidak lagi bisa menyimpan apa yang ada di dalam hatinya. 18 dikatakan apa? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Hai anak-anak Tuhan, engkau adalah umat pilihan. Firman Tuhan katakan apa? Rancanganku yang ada padamu ada rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Tuhan tidak punya rancangan-rancangan kecelakaan bagi setiap kita. Rancangan Tuhan untukmu ke depan adalah rancangan yang membawa kebaikan. Dan kebaikan itu tidak hanya sebatas untuk hidupmu, tetapi dikatakan apa? Akan menjadi bangsa yang besar
Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta kuasa? Hal yang sama juga kepada kita. Kita tidak hanya sekedar diberikan rancangan-rancangan yang membawa penuh berkat dalam kehidupan kita, tetapi juga kuasa, power and authority diberikan Tuhan kepada setiap kita. Sehingga di dalam tangan kita bisa melakukan segala sesuatu yang firman Tuhan katakan apa? Yesus katakan, apa saja yang tidak aku perbuat pun bisa kau perbuat. Kita punya otoritas. Iblis bisa ditaklukkan di bawah kaki kita. Kita punya kuasa untuk menumpangkan tangan kita atas orang sakit. Dan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ayat 19 dikatakan, aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kita lihat di sini. Berkat yang sama. Tuhan tidak hanya berikan kepada setiap kita yang hadir dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebagaimana janji Allah kepada Abraham, bukankah kita juga anak daripada cucu Abraham? Dikatakan di sini, anak cucu kita juga akan menerima berkat selama kita hidup benar di hadapan Tuhan dan taat kepadanya. Biarlah apa yang kita pelajari, kita dengar pada hari ini boleh memberikan satu dasar bagi setiap kita. Kita belajar bagaimana membangun suatu fondasi iman yang benar. Sebagaimana perumpamaan yang saya sampaikan di awal. Menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, yang siap untuk ditanami benih-benih daripada firman Allah. Di mana bagaimana firman itu bisa bertumbuh dan berbuah, berakar dan berbuah dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita yang menuai, tetapi banyak orang yang akan ikut menuai dan menikmati berkat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menegur kita, mengingatkan kita. Membawa kita pada satu koreksi diri. Kalau selama ini kita mengalami hal-hal yang dirasakan, kok selama ini Tuhan tidak pernah mendengar doaku? Kok selama ini Tuhan rasanya jauh dari kehidupanku? Marilah kita sama-sama belajar. Sebagaimana Abraham juga belajar melayani Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Melakukan inisiatif-inisiatif yang baik, yang boleh menjadi berkat, yang menyenangkan hati Tuhan.